Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurwidianingsih NIM 31920, Ria Ervianita NIM 31939, Hovifah Indar Parawansa NIM 31956, dan Trifani Sulistiawati NIM 31969. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi instrumen kebijakan moneter, yang mana nanti di dalamnya akan dijelaskan beberapa poin. Yang pertama ada asumsi dasar ataupun teori dari kebijakan moneter, kemudian instrumen kebijakan moneter, dan yang terakhir akan dijelaskan mengenai studi kasus dari kebijakan moneter. Oke, sebelum memasuki materi yang pertama, nanti akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari kebijakan moneter itu sendiri. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter atau biasanya bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Bank sentral adalah lembaga yang berwenang mengambil langkah kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter juga merupakan suatu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kemudian kebijakan moneter juga merupakan suatu kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam prakteknya, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan kesempatan kerja yang tersedia. Baik, materi yang selanjutnya adalah asumsi atau teori dasar dari kebijakan moneter. Jadi berdasarkan strategi atau transmisi, itu dirumuskan beberapa kerangka operasional dari kebijakan moneter. Di antaranya, yang pertama adalah kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi makro lain. Serta yang ketiga adalah kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Yang pertama adalah kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Jadi kebijakan moneter itu diterapkan berjalan dengan siklus ekonomi, baik siklus ekonomi yang berkembang pesat atau boom, atau saat siklus ekonomi yang melambat atau depression atau slump. Dengan demikian, dikenal ada dua kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter yang ekspansif dan juga kontraktif. Kebijakan moneter yang ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Misalnya, dilakukan dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter yang kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Misalnya, dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Efektivitas dari kebijakan tersebut itu tergantung pada hubungan antara uang yang beredar dan variabel ekonomi utama seperti output dan juga inflasi. Perlu diteliti hubungan antara uang yang beredar, inflasi, dan juga output dalam jangka panjang. Mungkin dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya berdampak kepada inflasi dan tidak ada pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Begitupun sebaliknya, dalam jangka pendek, kebijakan moneter yang ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi berkepanjangan. Kebijakan moneter yang kontraktif dapat memperlambat laju inflasi yang umumnya terjadi pada saat kegiatan perekonomian sedang mengalami boom. Baik, dan yang kedua adalah kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi makro lain. Jadi, penerapan kebijakan moneter itu tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal dan kebijakan sektorial. Ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian kebijakan ekonomi makro lain, yang satu sama lainnya itu saling berkaitan erat.
Selain itu, pengaruh kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara bersama-sama mungkin juga mempunyai arah yang bertentangan sehingga saling memperlemah. Misalnya, dalam perekonomian yang mengalami tekanan inflasi, Bank Sentral melakukan pengetatan ekonomi. Pada saat yang sama, pemerintah juga melakukan ekspansi di sektor fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketidakharmonisan kedua kebijakan tersebut itu dapat mengakibatkan tujuan menekan inflasi yang tidak tercapai. Sementara itu, kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ekspansif juga berakibat tidak adanya koordinasi yang dapat mendorong pemanasan kegiatan perekonomian. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro secara optimal, biasanya diterapkan dengan policy mix atau bauran kebijakan yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Yang ketiga adalah kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Dalam era perekonomian yang terjadi saat ini, interaksi ekonomi antar negara merupakan salah satu aspek yang tidak dapat terpisahkan dari perkembangan ekonomi suatu negara yang semakin terbuka. Terlebih lagi, kepesatan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan juga transportasi, serta kebijakan perdagangan dalam dasawarsa terakhir yang telah mendorong pesatnya keterbukaan ekonomi dan ketergantungan antar negara. Sebagai contoh, hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Jepang yang saat ini jauh lebih erat dibandingkan dengan hubungan perdagangan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Keterbukaan ekonomi suatu negara akan membawa konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, termasuk kebijakan moneternya. Hal ini mengingat semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara, maka semakin besar foreign capital flow atau aliran dana dari luar negeri. Aliran dana dari luar negeri tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam hal terjadi capital inflow atau aliran dana luar negeri masuk, maka akan terjadi penambahan jumlah uang yang beredar. Dan sebaliknya, dalam hal terjadi capital outflow atau aliran dana luar negeri keluar, maka akan terjadi pengurangan jumlah uang yang beredar. Dengan demikian, kebijakan moneter perlu diarahkan agar jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Baik, materi yang selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter menurut Bank Indonesia terdiri dari tingkat diskonto, giro wajib minimum, himbauan moral, dan operasi pasar terbuka. Sedangkan instrumen kebijakan moneter Islam menurut Karim adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWIB, atau yang saat ini dikenal dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Kemudian giro wajib minimum dan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah. Nah, dari dua instrumen kebijakan moneter tersebut, baik konvensional maupun Islam, saya akan menjelaskan dua instrumen. Yang pertama adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jadi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2010 tentang operasi moneter sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Sebagai otoritas moneter, BI tentunya berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam paradigma yang dianut ini, jumlah uang primer adalah uang kartal dan uang giral di BI yang berlebihan itu dapat mengurangi kestabilan nilai rupiah. Untuk itu, SBI diterbitkan dan dijual oleh BI. Gunanya ya untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut. Dasar hukum penerbitan SBI sendiri adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Nah, yang kedua adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau yang biasa kita kenal dengan istilah SBIS. Nah, jadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS
adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu pendek dalam mata uang nilai rupiah. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter Islam menurut Karim 2002. Yang pertama, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWIB) atau yang saat ini dikenal sebagai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Yang kedua, Giro Wajib Minimum atau Statutory Reserve Requirement. Yang ketiga, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah atau Sertifikat IMA. Materi selanjutnya adalah contoh kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga memberi surat-surat berharga di pasar modal. Yang kedua, saat inflasi tinggi, artinya uang yang beredar terlalu banyak, sehingga Bank Sentral akan mengambil kebijakan moneter dengan menarik uang yang beredar lewat kebijakan kenaikan suku bunga. Yang ketiga, pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan membeli surat-surat berharga. Yang keempat, jika sedang terjadi inflasi, maka Bank Sentral akan menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar bisa dikurangi. Yang terakhir, di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan pada saat terjadinya inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Selanjutnya, kebijakan moneter di masa pandemi. Bank Indonesia meningkatkan intensitas investasi di pasar keuangan. Yang kedua, Bank Indonesia menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8% dari DPK sekarang menjadi 4% dari DPK. Yang ketiga, BI menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang keempat, BI memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai. Kemudian yang terakhir, Bank Indonesia menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian baik global maupun domestik dalam melakukan investasi di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.